Gara-gara suamiku temperamen. Karya Triboy Mustika. Aku seorang janda dengan 3 orang anak lelaki yang masih kecil-kecil. Jarak umur mereka hanya 1 tahun. Bisa kalian bayangkan betapa repotnya aku mengasuh ketiga anak tersebut. Ditambah lagi, aku juga tinggal dengan ibuku yang sudah sepuh. Kalian tahulah bagaimana kalau orang sudah tua. Sudah pikun dan sering lupa akan dirinya sendiri. Bukannya membantu malah tambah merepotkan. Usiaku baru 25 tahun. Orang tidak akan mengira kalau aku sudah memiliki 3 orang anak. Usia 3, 2 dan 1 tahun. Bebanku benar-benar berat. Sangat berat. Keputusanku untuk menikah muda ternyata salah besar. Aku tertipu. Perkawinanku dengan ayah dari anak-anakku hanya bertahan 4 tahun. Aku tidak tahu kalau mantan suamiku tersebut ternyata memiliki istri tua dengan 3 orang anak pula. Dan itu baru beberapa bulan yang lalu aku ketahui. Selama menikah dengannya, tidak sekali 2 kali aku mengalami kekerasan fisik. Dia seolah bak raja, harus selalu dilayani. Salah sedikit saja, maka dia tidak segan-segan menamparku, menjambak rambutku dan membenturkan kepalaku ke dinding. Kehamilan pertamaku tidaklah membuatnya bahagia. Dia tidak peduli. Aku waktu itu tidak ngeh kenapa dia kadang menghilang seminggu dan kembali lagi minggu berikutnya. Begitu terus selama hampir 4 tahun perkawinanku. Sampai anak-anakku lahir, dia masih saja melakukan kekerasan fisik kepadaku. Aku tidak bisa melawan, memberontak karena aku tidak ingin terjadi perceraian. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Aku tahan semua rasa sakit tersebut. Aku sabarkan hatiku. Dia pasti suatu saat akan berubah. Tidak ada manusia yang benar-benar jahat. Mungkin aku memang belum becus mengurus dan melayani keperluannya. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Walau aku hamil, aku masih juga berusaha bekerja membanting tulang. Apapun pekerjaan aku jabanin. Mulai dari tukang cuci, jadi OB atau apapun yang bisa aku kerjakan. Karena suamiku tersebut jarang sekali menafkahiku secara materi. Tapi kalau untuk urusan ranjang, dia bernafsu sekali. Otaknya cuma seks dan seks saja. Sampai aku ingin memasang kebun tapi dia larang. Dia ingin memiliki anak sebanyak-banyaknya dariku. Walau hatiku perih, namun aku tetap mencoba bertahan. Bukankah banyak anak itu banyak rezeki sayang? Rayunya padaku setiap kali aku mengutarakan untuk memasang kebun. Bukan begitu mas. Punya anak satu saja sudah membuat kita keteteran. Mas juga jarang kasih uang belanja. Apa-apa sekarang mahal mas? Sanggahku dengan hati-hati. Mendengar perkataanku membuatnya murka. Tangannya yang kasar hinggap di pipiku tanpa rasa kasihan. Bibirku pecah dan rasanya nyeri sekali. Kalau aku bilang tidak ya tidak. Jangan banyak protes kamu. Bentaknya dan mendorong tubuhku dengan kasar. Lalu dia akan meninggalkanku tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Dan akhirnya aku hamil anak kedua. Cobaan semakin berat. Karena dia sudah mulai mabuk-mabukan dan berjudi. Kekerasan fisik semakin menjadi-jadi. Wajahku sudah lebam-lebam. Membuatku semakin takut untuk keluar rumah. Tetangga bukannya tidak peduli kepadaku. Namun aku memohon kepada mereka untuk membiarkannya saja. Aku tidak ingin suamiku kenapa-kenapa. Apalagi sampai dilaporkan ke polisi. Nak ini sudah keterlaluan. Dia itu sudah bukan manusia lagi. Sudah iblis laknatullah. Kamu juga berhak bahagia anakku. Aku tidak ingin mati dan meninggalkanmu hidup dalam penderitaan seperti ini. Terkadang ketika kesadaran menghampiri ibuku kata-katanya bukan menenangkanku malah membuatku semakin sedih.
Aku memeluk erat tubuh tuanya, melampiaskan jeritan hati dan perasaanku yang terasa sangat tersiksa dengan semua keadaan ini. Mas, susu anak kita habis. Apakah Mas ada uang? Aku bertanya padanya di suatu malam, di mana hujan deras begitu kuat menghantam bumi. Aku berdoa di dalam hati semoga pertanyaanku tidak membuatnya murka. Apa? Susu? Dia langsung melompat ke dekatku. Matanya melotot buas. Dan dengan kasar dia meremas dadaku. Lalu ini gunanya apa? Hanya benda tidak berguna? Kamu jangan banyak gaya sok kaya. Tidak mungkin seorang anak tidak dibekali air susu oleh Tuhan. Aku meringis kesakitan ketika dia menyentakkan tangannya di dadaku. Aku tahu, air susuku mungkin memang cukup untuk satu orang anak. Tapi ini dua. Pasca lahirnya anak ketigaku, air susuku serasa tidak pernah cukup untuk mereka. Aku bersyukur anak pertamaku sudah berhenti menyusu. Mas, tapi air susuku tidak mencukupi untuk mereka berdua. Aku mohon Mas, belikanlah susu bantu agar mereka tidak kelaparan. Aku mohon dengan sangat. Dengarlah tangisan mereka Mas. Mereka lapar. Ratapku dengan penuh perasaan. Namun bukannya tersentuh. Kemarahannya semakin menjadi-jadi. Di tengah deru badai dia menghajarku habis-habisan. Ketiga anakku menangis, menjerit dan berteriak dengan rasa ngilu di tangisan mereka. Sampai akhirnya anak pertamaku yang berusia 3 tahun bergayut di kaki ayahnya. Tepat ketika kaki tersebut hampir menghantam perutku, tubuh anakku yang kecil melayang. Seiring dengan jeritanku, kepalanya membentur dinding rumah. Lalu semuanya sunyi, senyap. Aku kehilangan kesadaranku. Aku berharap aku tidak akan terbangun lagi. Rasanya penderitaan ini sudah sampai di batasnya. Aku ingin mati saja, Tuhan. Malam itu malam terakhir aku bertemu dengan suamiku. Tetangga sudah begitu geram dengan tingkah lakunya. Seandainya saja tidak ada yang peduli, mungkin aku dan anak-anakku sudah dihabisi oleh suamiku tersebut. Aku dan anak pertamaku segera dilarikan ke rumah sakit. Aku merasakan tulang belulangku seolah-olah remuk. Serasa hancur. Kesedihan demi kesedihan telah menghantam jiwaku. Dan aku mengikhlaskan kepada Tuhan atas semua takdir yang Dia timpakan kepadaku. Suamiku mendekam di dalam penjara. Ketika aku menjenguknya ke sana, aku bertemu dengan istri tuanya. Awalnya aku tidak percaya dengan penuturan perempuan tersebut. Dia memelukku dengan erat. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kita bebas. Kita bebas dari manusia durjana ini. Semoga dia membusuk di dalam penjara. Kata-katanya membuat tubuhku bergetar. Ternyata istri pertamanya pun selalu mendapat perlakuan tidak manusiawi darinya. Kami menatapnya yang tertunduk malu. Aku masih merasakan secuil rasa kasihan kepadanya. Aku terima dia menyakiti tubuhku. Aku terima dia memperlakukanku dengan sangat kejam. Tapi kalau anakku pun menjadi korban kekerasannya, aku tidak akan pernah bisa memaafkannya. Mungkin kematian lebih baik untuk orang sepertinya yang tidak memiliki hati dan perasaan.